orientasi kerja BSN ini bukan untuk popularitas, bukan apa, tapi dia harus menghibahkan, mengikhlaskan dirinya untuk bagaimana bisa bekerja. Dan di episode pertama, episode perdana kita kali ini, kita akan memulai dengan mengangkat tema, mari kita mengenal apa itu BSN, apa fungsinya, tugas, dan yang paling penting adalah apa signifikansi dari BSN itu. Itu tema pertama kita kali ini, karena tentunya bagi kita yang di internal BSN sudah sangat paham BSN itu fungsinya apa, tugasnya seperti apa, kemudian juga signifikansinya apa. Tapi kita juga berharap ke depannya menuju 2024 kita bisa lebih menguatkan BSN, serta mungkin nanti kita juga akan merekrut lebih banyak lagi teman-teman yang akan jadi saksi Partai Golkar ya. 2024 pemilu mendatang. Oke, mungkin kita tidak akan memperpanjang perkenalan ini, langsung saja kan. Kita mulai saja ya ngobrolnya, ini ngobrol santai. Saya pikir nanti juga teman-teman di luar sana yang terutama sudah join kita via Zoom boleh bergabung, boleh kalau ada pertanyaan, ada opini, ada pandangan, ada saran, usul, silahkan nanti raising hands di Zoom Anda, atau boleh tinggalkan pesan di kolom chat. Nanti kita akan buka kesempatan teman-teman menyampaikan pendapatnya di sini, dan Bang Samud akan secara langsung menanggapi. Saya mulai dengan satu pertanyaan awal, Bang. Untuk teman-teman di luar sana yang mungkin belum terlalu ngeh atau belum terlalu paham tentang BSN. BSN itu sebenarnya apa sih, Bang? Ya, jadi Badan Saksi Nasional Partai Golkar ini memang lahir karena kebutuhan, dan ini merupakan keputusan Musyawarah Nasional Partai Golkar, sehingga melalui Ketua Umum coba untuk melahirkan pikiran yang sangat brilian untuk bagaimana menjawab kebutuhan Partai Golkar, karena hampir dari setiap pemilu ke pemilu problematika Partai Golkar itu adalah kesimpulan akhir terkait dengan pengawalan suara di TPS. Ini hubungannya dengan pemilu ya? Pemilu. Nah, jadi sebenarnya ini kan menjadi problem setiap kader, problem Partai Golkar secara general, secara umum, sehingga kehadiran BSN, Badan Saksi Nasional ini adalah bagaimana bisa menjaga pemilih, jaga TPS, dan jaga suara. Nah, oleh karena itu Ketua Umum sangat konsen untuk bagaimana bisa memaksimal Badan Saksi Nasional Partai Golkar ini untuk bisa menjaga suara nantinya di TPS. Nah, output dari situ adalah bagaimana kita bisa melahirkan dan memperkuat kelembagaan Badan Saksi Nasional Partai Golkar, terus bisa menghadirkan sumber daya manusia yang cukup kuat di Badan Saksi Nasional Partai Golkar ini untuk bisa menjaga suara itu. Bisa dibilang sangat signifikan ya peran dari Badan Saksi Nasional Partai Golkar itu sendiri ketika kita nanti berada di gelaran pemilu ya. Saya ingat di 2019 saat pilkada, Badan Saksi Nasional itu jadi satu elemen yang sangat penting dalam kemenangan Partai Golkar yang 60% lebih ya kalau saya salah di 2020. 2020. Jadi di pemilu pilkada 2020 itu adalah Desember. Desember kerja perdana Badan Saksi. Pemenangan pemilu Partai Golkar, sehingga kita coba untuk menunjuk kualitas kerja dengan waktu yang sangat singkat, tapi syukur alhamdulillah dengan kerja dan kekompakan seluruh Badan Saksi Nasional di seluruh Indonesia, akhirnya kita bisa menghadirkan pengawalan suara ya Partai Golkar itu di pilkada, dan alhamdulillah dengan kerja keras dari seluruh stakeholder Partai Golkar khususnya Badan Saksi Nasional, sehingga kita bisa menghadirkan
target ketua umum yang di atas 60%. Nah, itu adalah kerja-kerja jangka pendek, namun hasilnya nyata. Nah, itu yang menjadi hal penting bagi Badan Saksi Nasional untuk bagaimana bisa tetap mengelaborasi, menyiapkan sumber daya, menyiapkan kelembagaan, dan diharapkan kepada seluruh BSN dari Sabang sampai Merauke bisa menangkap ini sebagai sebuah momentum untuk bagaimana bisa hadir. Hal lain juga yang perlu menjadi catatan kita adalah lembaga BSN ini hadir adalah diberikan mandat untuk bagaimana kerja sangat teknis. Teknis di sini adalah bagaimana kita bisa menjaga suara. Jadi kerja-kerja yang sangat teknis sehingga siapapun yang akan bergabung di Badan Saksi Nasional ini sudah mesti bahwa dia memiliki ujian yang luar biasa karena orientasi kerja BSN ini bukan untuk popularitas, bukan apa, tapi dia harus menghibahkan, mengikhlaskan dirinya untuk bagaimana bisa bekerja untuk waktu, tenaga, pikiran, sehingga dia tidak punya posisi yang terlalu besar. Posisi di Badan Saksi Nasional itu adalah bagaimana bisa menunjukkan, bisa mengawal kemenangan Partai Golkar itu dengan perolehan suara yang pasti. Oke. Ya, kita bisa membayangkan karena setelah semua kehebohan tentang pemenangan pemilu, upaya kampanye, dan ketika mencapai menuju hari H dan sampai di hari H, setelah kartu suara itu dicoblos, disitulah Badan Saksi Nasional itu beneran diuji kerja nyatanya. Bisa dibilang seperti itu. Ya, atau bahkan sebelum pencoblosan pun BSN sudah sangat bekerja kan. Kalau dilihat dari pengalaman yang sudah kita lakukan di 2020 kemarin pada saat pilkada, kehadiran Badan Saksi Nasional itu bagaimana kita bisa turun ke lapangan dan melakukan investigasi mulai dari kesiapan pemilu dan bagian dari Partai Golkar untuk menyiapkan kader-kader Badan Saksi Nasional untuk bisa bekerja, mendeteksi dini sebenarnya berapa besar sih kekuatan Partai Golkar itu di setiap TPS untuk kita bisa mulai dengan dasar itulah kita mulai bisa bergerak untuk menentukan berapa target juga yang harus kita raih, berapa target yang harus kita lakukan pendekatan dari rumah ke rumah. BSN bisa masuk ke ruang tamu keluarga, bisa masuk ke ruang makan keluarga, bisa masuk ke dapur untuk kita bisa merasakan atmosfer keluarga itu. Apakah dia itu sudah terdaftar sebagai peserta pemilu atau belum, kendalanya di mana, dan itu merupakan kerja-kerja Badan Saksi Nasional sehingga sebelum hari H. Jadi nanti pada saat hari H itu kita sudah bisa mendeteksi bahwa di satu TPS nantinya itu apakah kita sudah harus bisa merebut, karena dari hasil survei atau penelitian yang ada, 30% itu menjadi swing voters yang harus setiap partai itu melakukan kerjanya untuk merebut 30% itu. Oke, ada 30% swing voters ya. Dan itu bisa dideteksi sejak dini dengan kerja-kerja teman-teman di BSN di setiap daerah, di setiap khususnya di setiap TPS ya. Harus. Jadi memang bisa dibilang salah satu signifikansi dari Badan Saksi Nasional tidak hanya saat coblosan, tidak hanya saat perhitungan suara, tapi sebelum pemilu itu dulu. Itu dulu. Kalau cara berpikir lama adalah orang berpikir bahwa saksi itu dia hadir pada hari H. Nah, problemnya karena problem itulah akhirnya Badan Saksi Nasional hadir untuk bisa memberikan pengetahuan tentang kepemiluan terhadap sumber daya Badan Saksi Nasional itu, untuk dia bisa melakukan deteksi dini terhadap
kekuatan suara Partai Golkar itu di setiap TPS. Tidakkah itu nanti malah jadi kayak semacam tumpang tindih dengan misalnya Mbak Pilu gitu? Oh tidak, sepanjang kita bisa melakukan koordinasi secara baik, sepanjang justru malah lebih bagus ya. Ya, kita bisa membangun komunikasi yang lebih efektif antara seluruh elemen yang ada di Partai Golkar ini. Saya yakin dan percaya bahwa kehadiran BSN itu bisa memanage, bisa mengkomunikasikan, bisa membangun kesamaan pandang kita untuk kepentingan kemenangan Partai Golkar. Baik itu nanti kemenangan presiden, pileg dan pilkada. Jadi sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran dari teman-teman BSN atau siapapun bahwa kehadiran BSN untuk mendeteksi potensi suara atau potensi pemilih sebelum hari H itu sebagai sebuah ancaman, tapi itu malah jadi potensi untuk kita bisa berkolaborasi antara BSN, Bapilu, PP dan lain sebagainya. Semua stakeholder. Nah, oleh karena itu ke depan memang hari ini yang kita menjadi prioritas utama dalam BSN ini adalah bagaimana kita memperkuat kelembagaan. Kelembagaan itu mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, RW, RT, kecamatan, sampai ke tingkat TPS. Boleh dikasih tahu di situasi kita sekarang BSN PG punya kita sekarang itu secara struktur sudah mencapai titik mana, Pak? Sekarang ini memang kita baru sampai, memang sudah ada daerah misalnya kayak Jawa Tengah, kemarin Bengkulu juga sudah kita lakukan. Nah, kalau di Jawa Tengah itu sudah sampai pada tataran tingkat TPS. Jadi penguatan kelembagaannya. Jadi yang hari ini kita bicara adalah di BSN, itulah kita penguatan struktur kelembagaan itu sampai ke tingkat. Kita belum bicara saksi. Kita bicara saksi nanti ketika hari H. Karena kalau kita bicara saksi sesuai dengan ketentuan yang di undang-undang, yaitu penyelenggara pemilu, yang nanti kita akan mendapatkan satu kuota saksi yang nanti mengawal itu di TPS. Nah, itu mungkin tugas-tugas saksinya. Tapi terkait dengan fungsi kelembagaan, maka kelembagaan ini mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat TPS itu semua sama, fungsinya sama, tugasnya sama, tidak ada yang lebih di sini. Bukan karena ada di pusat terus kewenangan BSN di pusat itu lebih tinggi daripada di TPS. No. Kewenangan BSN itu antara pusat dengan TPS itu sama. Fungsi dan sistem pengawalan kita sama. Tupoksi kita sama. Semuanya itu untuk menjaga suara. Sehingga setiap kader Golkar itu adalah saksi Partai Golkar. Kenapa? Karena dari hasil pemetaan di setiap TPS, berapa sih? Ya, kalau misalnya kita pakai rujukan pemilu 2019 di TPS A, itu perolehan suara di TPS A itu misalnya sekian persen. Itulah modal dasar kita untuk kita melakukan investigasi, melakukan pendataan, BSN melakukan pendataan bahwa apakah model yang tadi 2019 itu mengalami pengurangan atau stabil. Karena tidak mungkin penambahan. Karena kalau penambahan kita belum melakukan pemilu. Nah, disitulah nanti tugas Badan Saksi Nasional untuk melakukan penataan dan bisa mengetahui, oh ini target kita untuk bagaimana kita bisa mendapatkan suara itu lebih di TPS. Itu di luar dari swing voter yang 30% yang menjadi rebutan kita itu. Berarti yang jadi PR besar dan sedang menjadi agenda kerja di BSN sekarang, seperti yang Bang Salmo sebut tadi tentang penguatan struktur, adalah membangun struktur-struktur di level sampai TPS ya untuk seluruh DPD di seluruh Indonesia seperti itu kan? Ini mungkin juga jadi informasi juga buat teman-teman BSN di daerah. Saya lihat ada teman BSN dari Tegal, dari Jawa Tengah, tadi saya lihat ada dari Merauke, kemudian ada tadi juga dari Sumatera.
bahwa ke depan memang kita punya PR bersama dari Tapanuli itu tadi. Kita punya juga ada ya. Padang Lawas Utara, kemudian kita sampai di akhir acara, luar biasa sekali meskipun ini episode perdana dan belum bisa dihadiri oleh semua teman-teman BSN, tapi teman-teman yang sudah hadir sudah sebegitunya antusias. Kami ucapkan terima kasih sekali dan kita akan ke depan kita akan membuat sesi-sesi berikutnya, episode berikutnya seperti yang tadi disampaikan Bang Samud. Mungkin dalam 1 bulan kita akan bikin 2 atau 3 sesi 3 episode seperti itu, nanti akan diinformasikan kepada teman-teman BSN di seluruh Indonesia. Kuncinya kalau boleh saya summarize adalah kita tidak boleh lupa pada tujuan utama dari BSN itu sendiri untuk mengawal suara dan memastikan kemenangan Partai Golkar khususnya di pemilu 2024 mendatang melalui kerja-kerja nyata, baik itu sebelum maupun di saat pencoblosan dan setelahnya, karena BSN adalah salah satu kunci kemenangan Partai Golkar ke depan. Dan seperti kata Bang Samu tadi juga, bahwa kerja-kerja keras teman-teman sekarang ini mungkin tidak glamor ya, kalau saya boleh bilang dalam politik kita di Golkar, di tanah air, mungkin tidak disorot oleh lampu-lampu terang benderang media dan lain sebagainya, tidak terlalu banyak puja-puji, tapi percayalah seperti yang Bang Samu sampaikan, bahwa kerja keras kita saat ini mengisi gerbong-gerbong yang ada di Golkar itu akan mewujud menjadi sesuatu yang nyata ke depannya, sehingga teman-teman yang sekarang bergabung di BSN insya Allah ke depan akan jadi kader-kader Golkar yang akan memegang peran-peran kunci di partai ini maupun di lembaga-lembaga publik lainnya. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman semua dari seluruh Indonesia, teman-teman BSN dari daerah-daerah. Saya tidak bisa sebut satu persatu. Terima kasih juga tadi yang sudah berbagi cerita dan pengalamannya. Semoga ke depan kita bisa bertemu lagi dan bisa berbagi lebih banyak lagi, sehingga kita bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama terkait dengan kemenangan Partai Golkar. Bang Salam, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Diskusi yang luar biasa, dan semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Saya Hasto Suprayogo dari Kabar Golkar. Kami mengucapkan juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bisa mendukung kerja-kerja teman-teman Badan Saksi Nasional. Sampai ketemu di podcast kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Namo Buddhaya.